ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di pertemuan pekanan kita untuk mempelajari kehidupan Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masih dalam fase periode sebelum beliau diutus jadi nabi sampai beliau kemudian diutus menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sebutkan, menjelang usia 40 tahun, hubbiba ilaihil khala, Nabi lebih sering untuk menyendiri. Maka beliau mengambil bekal dari istri beliau Siti Khadijah, kemudian naik ke Gua Hira, ya adanya di Jabal Nur istilahnya sekarang. Sebenarnya nama jabalnya atau gunungnya Jabal Hira juga, guanya namanya Gua Hira, jabalnya namanya Jabal Hira. Tapi karena nur Al-Quran turun di gunung itu, diganti namanya jadi Jabal Nur, gunung cahaya. Ya, Nabi SAW ya disebutkan iddatul layali, beberapa malam menghabiskan sendirian di sana. Ya, dan dari Gua Hira ada semacam space kecil, Nabi SAW bisa lihat langsung ke Ka'bah yang mulia. Maka beliau bertahanus, bahasanya dalam hadis. Tahanus bisa berarti menjauhkan diri dari dosa dan adat istiadat jahiliyah yang dilakukan oleh kaumnya. Tahanus juga bisa berarti sebagian ulama mengatakan itu salah dalam penukilan hadis. Sebenarnya tahanus lebih tepat digunakan kata tahannuf. Tahannuf dari kata hanif. Hanif agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian, belum ada syariat secara detail yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang Nabi lakukan bukan meditasi di Gua Hira, bukan. Ya, mengosongkan pikiran, kemudian sampai datangnya apa wahyu pada beliau, bukan. Kalau pikiran kosong, yang masuk syaitanir rajim. Pikiran kita harus senantiasa zikrullah, ingat Allah, ingat ciptaan-ciptaan Allah, tafakkaru fi ala'illahi, berpikirlah kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Begitu juga berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana langit dan bumi itu bisa diciptakan siang dan malam, gak pernah terlambat. Ini diperintahkan kita untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan lub atau pikirannya dia untuk berpikir. Jadi itu tafakkur, intinya seperti itu. Ya, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, berpikir tentang pergantian siang dan malam, juga berpikir tentang nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita. Sering dalam Al-Quran Allah sebutkan wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah kepada kalian. Ya, Allah sebutkan secara detail dalam surat Al-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami dapati Rabbmu mendapatimu wahai Muhammad yatim, gak punya bapak, gak punya ibu, fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menaungimu, memberikan orang-orang yang kemudian mengasuhmu. Ya, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah juga mendapatimu dalam kondisi sesat, kemudian diberikan hidayah. Maksudnya tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui iman, kemudian diberikan hidayah oleh Allah. Intinya tafakkur, kita ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, beberapa kali seperti itu, ambil bekal balik ke Gua Hira, sampai datanglah sesosok makhluk yang kemudian dhammahu dhammatan, dipeluk dengan pelukan yang sangat keras. Ya, hatta balagha minnil juhd, kata Nabi, sampai aku sudah tidak kuat. Tsumma arsalani wa qala, kemudian dilepas, sosok itu mengatakan, iqra, bacalah. Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari, saya bukan orang yang pandai baca. Bukan sekedar Nabi katakan, analah aqra, saya nggak baca, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa baca.
Ya, sama sekali Nabi itu seorang yang ummi. Ya, maka 3 kali, yang keempat kalinya Nabi SAW tanya, ma'akro, apa yang harus saya baca? Maka diturunkanlah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan, Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang dia ciptakan manusia dari segumpal darah. Diingatkan kita, Pak, asal penciptaan kita dari darah, sesuatu yang sangat remeh, yang sangat hina, dan sangat tidak ada manfaatnya. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Baca terus, Rabbmu itu Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, diajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui, dengan perantara Al-Qalam. Ya, dengan perantara Al-Qalam baca tulis. Ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan, ya, fiha tanbih ala ibtida'i khalqil insan min alaqah. Di sini ada peringatan, manusia itu diciptakan dari segumpal darah, tidak ada apa-apanya. Wa inna man karramahu Allah Ta'ala an 'allama al-insan ma lam ya'lam. Kemudian kemuliaannya segumpal darah ini adalah dengan ilmu yang diajarkan Allah kepadanya. Jadi kita dari segumpal darah yang hina, kita jadi mulia dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi di situ makanya yang pertama kali Allah ingatkan manusia atau Nabi SAW, kamu ini dari segumpal darah, tapi kamu bisa mulia kalau kamu itu belajar dan senantiasa kemudian meningkatkan ilmu. Tentu ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Selesai itu Nabi SAW yarjufu fu'aduhu, hati beliau bergetar luar biasa sampai beliau pulang kembali ke rumahnya mengatakan kepada istri beliau, Zamiluni, ya, selimuti saya, ya, hatta dhahaba anhu raw'u, diselimuti kemudian sampai takut sudah hilang dari hati beliau SAW. Baru ditanya sama Khadijah, apa yang terjadi? Nabi SAW katakan, inni akhafu ala nafsi, saya khawatir ini tentang diri saya. Ulama menyebutkan Nabi khawatir beliau ini terkena penyakit gila. Apa itu sosok yang datangin saya semacam itu? Ulama lain menyebutkan beliau khawatir beliau akan mati. Ya, beliau khawatir akan mati. Nah, di sini ada satu pelajaran yang perlu kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Kenapa harus dipeluk sama malaikat Jibril sebelum dibacakan ayat pertama dari surat Iqra, dari surat Al-Alaq? Karena selama 6 bulan terakhir Nabi itu mengalami ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Beliau mimpi melihat sesuatu, ketika terjaga betul-betul terjadi seperti itu. Nah, kali ini seakan-akan Allah pengen memberitahu kepada beliau, ini bukan mimpi, ini sesuatu yang betul-betul kamu alami. Fadhamma mudhammatan, maka didekat dengan luar biasa keras sampai Nabi tidak kuat lagi. Supaya Nabi tahu, oh ini saya nggak mimpi, saya betul-betul lagi mengalami kejadian ini secara benar. Ini mirip, Pak, dengan kejadian Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika sudah di Bukit Tur bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah sebutkan? Bukan langsung diturunkan Taurat kepada Musa. Allah sebutkan ada satu hal yang terkait juga dengan fisiknya Musa. Apa itu? Ada yang ingat? Allah tiba-tiba nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Musa itu, hiya asoya, ini tongkat saya ya Allah. Ya, atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Saya bertengger dengan tongkat saya, wa ahashu biha 'ala ghanami, dan saya juga jatuh-jatuhin rumputan untuk kambing saya dengan tongkat ini. Jadi udah berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, dalam artian suaranya Musa dengar, ya. Tiba-tiba Allah katakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Itu apa di tangan kananmu wahai Musa? Tongkat saya ya Allah, saya bertengger dengannya, saya jatuhin dedaunan dengannya. Alqiha ya Musa, lempar wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, dilempar sama Musa, itu jadi ular yang kemudian ngejar Musa. Ya, maka Musa alaihissalam walla mudbiran walam yu'aqib, lari menjauh, tidak nengok sama sekali ke belakang. Ya Musa khudha wala takhaf, wahai Musa jangan lari, ambil itu, jangan takut. Sanu'idu hasiratahal ula, kami akan kembalikan dia dengan bentuk aslinya. Ini sebelum Taurat diwahyukan kepada Musa. Kenapa Allah harus seperti itu? Agar Musa tahu yang dialaminya bukan sesuatu mimpi, bukan sesuatu yang
Dia khayalkan betul-betul terjadi. Tongkat ini selama berapa tahun ada sama Musa gitu kan. Tiba-tiba disuruh lempar jadi ular. Dipegang lagi jadi tongkat. Seakan-akan Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin diberikan peringatan. Ini bukan mimpi. Ini sesuatu yang betul-betul terjadi kamu alami. Ya. Dari sini juga kita ambil kesimpulan kenabian bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan apa? Dengan meditasi, ya, dengan bersemedi, dapat kenabian, ya kan? Sebab ada ulama-ulama Islam, ya, yang hidup di zaman Bani Abbasiyah itu mengklaim kenabian itu bisa diraih. Kenabian itu bisa diraih. Dan Nabi Muhammad SAW itu mengalami kondisi seperti itu, sebagaimana wali-wali Allah yang lainnya bisa juga mengalami kondisi seperti itu. Ada sebenarnya datang ke Jibril, syaitan rajim yang menjelma datang pada dia, diwahyukan amalan-amalan aneh, amalan-amalan jelek. Tak bisa, ya. Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dipilih langsung oleh Allah, dapat kejadian-kejadian semacam ini, ya. Nah, kalau orang-orang ini, ya, bersemedi, dia mungkin tinggalkan sholat 5 waktu, tinggalkan sholat Jumat, datang kepada dia seorang sosok mengatakan dia sudah jadi nabi, dia sudah lebih dari nabi. Nah, itu tentu tidak benar seperti ini, ya. Jadi kenabian murni dari Allah Azza wa Jalla. Dan para nabi diberikan kejadian-kejadian seperti ini agar mereka paham bahwasanya ini bukan mimpi, bukan bisikan syaitan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga ingatkan bahwasanya Gua Hira yang adanya di atas Jabal Nur tidak memiliki keutamaan sama sekali dalam Islam. Tidak ada syariatnya datang ke Gua Hira, sholat 2 rakaat di Gua Hira, tidak ada. Ya, tapi kalau mau napaktilas, pengen tahu gimana sih dulu perjuangan Nabi, itu boleh-boleh saja. Kita dapat kesempatan haji umrah, kita ke Mekah, kurang lebih 3-4 kilo dari Mekah, ya, naik bis sama turnya nanti boleh naik ke Jabal Nur, ya, turun baru ketemu Gua Hira, ya. Nah, itu tidak ada keutamaannya sebenarnya. Tapi orang-orang karena kejahilan, tidak belajar, ya, mereka datang ke situ, musab-musab Gua Hira, tamasuk, kira ada berkah di sana. Sebagian coret-coret Pak di Gua Hira, doa atau apalah segala macam. Nah, ini nggak benar. Makanya tiap tahun pemerintah Saudi bersihin tuh. Ada pekerja-pekerja yang membersihin tulisan-tulisan gitu. Ya, ini nggak ada apanya itu, nggak ada fadilahnya gitu, tidak ada. Yang ada fadilahnya apa Pak? Kalau di Mekah itu Hajar Aswad, itu memang ada hadisnya. Hijr Ismail itu dianjurkan memang sholat di Hijr Ismail. Kita tahu ya, Hijr Ismail semacam bangunan cekung, kita sudah pernah cerita, mestinya itu di dalam Ka'bah. Tapi karena Quraisy kekurangan nafkah, kekurangan harta yang halal, cuma dibangun setengah tembok. Nah, Nabi SAW pernah sabdakan kepada istri beliau Aisyah, "Shalli fil hijr, fa innahu man shalla fil hijr, fa ka'annama shalla fil Ka'bah." Salat engkau wahai Aisyah di Hijr Ismail. Karena kalau kamu salat di Hijr Ismail, itu sama seperti kamu salat di dalam Ka'bah. Ya, makanya kadang-kadang ada antrian untuk salat di Hijr Ismail. Cuma dibuka pada jam-jam tertentu, Pak, ya. Kalau kita ke sana atau kita lihat di TV itu, orang ngantri ngapain? Nah, itu memang ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Barangkali kita sudah selesai prosesi umroh, ya, kita mau sholat di Hijr Ismail, ngantri dulu, nah nanti masuk sholat di sana. Itu memang ada. Hajar Aswad, Hijr Ismail, yang satu lagi Multazam. Multazam adalah bagian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu para salaf, para sahabat itu multazam ditempelin Pak, pipi sama tangan di multazam. Doa sama Allah. Ya, minta sama Allah di multazam. Itu mustajab insyaallah. Tentu tanpa kita menzolimi jemaah haji atau umrah lainnya, ya. Jangan sampai kita multazam tapi sikut kanan sikut kiri injak orang. Nah, ini mungkin zolimnya lebih besar dari doanya dia di multazam. Nah, itu 3 yang memang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya ya napaktilas saja. Jabal Rahmah, ya, yang itu ada di Arafah, ada Jabal Rahmah gitu kan. Nanti wukuf di kaki Jabal Rahmah. Boleh saja ziarah ke sana. Ya, Jabal Nur dan juga Gua Hira. Juga nanti ada Jabal Gua Sur. Gua Sur ketika Nabi dan Abu Bakar Siddiq hijrah, singgah dulu di Gua Sur 3 hari. 3 hari 3 malam sebelum lanjut hijrah ke Madinah. Tempat-tempat ini tidak ada fadilah, tapi boleh-boleh saja kita napaktilas untuk mengunjunginya. Ya,
Nah itu Gua Hira, sebagian kesalahan kaum muslimin, mereka berlebih-lebihan dalam tabarruk di gua Hira tersebut. Kemudian berikutnya Khadijah binti Khuwailid membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang sudah buta, seorang tua, dan dia Nasraninya ini masih lurus. Nasraninya masih lurus, dia bisa tulis Injil dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Artinya dia memang orang yang memiliki ilmu. Diceritakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan dzalika namus alladzi anzala ala Musa. Itu namus atau Jibril yang turun kepada Musa dulu. Ya, sama itu yang turun kepada kamu malaikatnya. Maka Waraqah bin Naufal melanjutkan laitani kuntu jada'an id akhrajaka qaumuka. Seandainya saya masih kuat ketika nanti kaum akan mengusirmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW sedih. Awal mukhrijiyahum, saya bakal diusir sama kaum saya sendiri. Kata Waraqah, na'am. La ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta illa murja. Tidak ada seorang pun yang diutus dengan risalah ini pasti dimusuhi. Pasti punya musuh. Ya. Maka ternyata gak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Maka Nabi SAW terputuslah wahyu dari beliau. Beliau masih belum pasti apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Apakah betul wahyu dari Rabbul Alamin atau cuma mimpi? Bisikan syaitan kah atau saya mulai gila? Belum tahu Nabi SAW. Ya? Maka sebagian riwayat menyebutkan beliau alaihissalam terkadang itu sampai naik ke atas gunung. Ya, sampai atas gunung beliau ingin melemparkan diri beliau sendiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Hatta tabaddalahu Jibril. Tiba-tiba Jibril muncul. Ya Muhammad, innaka la Rasulullah haq. Wahai Muhammad, kamu itu betul Rasulullah. Maka beliau tenang. Beliau turun lagi dari gunung. Maka ini menunjukkan fatrah atau jeda wahyu itu lumayan lama. Bisa jadi beberapa bulan, bisa jadi beberapa pekan atau beberapa bulan, ya, sampai nanti tidak pasti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, hikmahnya di sini agar beliau tahu bahwasannya yang terjadi ini betul-betul dari Allah Azza wa Jalla, bukan sesuatu yang kapan beliau pengen bisa turun wahyu itu. Yang kedua agar beliau itu kemudian rindu kepada kedatangan wahyu tersebut kepada beliau. Sampai kita masuk kisah turunnya wahyu yang kedua. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang berjalan. Bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ya, farafa'tu basari. Aku pun mengangkat pandanganku. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Ternyata malaikat yang datangi aku di Gua Hira lagi duduk di kursi antara langit dan bumi. Ya. Kalau itu minhu, maka aku pun takut luar biasa dari pemandangan seperti itu. Faraja'tu faqultu zabbiluni, aku kembali ke rumah lagi dalam kondisi ketakutan luar biasa. Aku menyatakan pada keluargaku, selimuti saya lagi. Ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Dengan perintah ini Nabi SAW secara resmi sudah menjadi Rasul. Karena di situ sebutkan fa'andir, beri peringatan. Kalau tadi kan belum ada perintah. Tadi surat Al-Alaq hanya Allah ingin manusia itu paham. Manusia dari segumpal darah, dia harus terus belajar, dan ilmu itu tentang Allah tambahkan ilmu kepada dia. Belum ada perintah untuk tabligh, menyampaikan dakwah itu. Baru di sini qum fa'andir, berdirilah. Udah jangan tidur lagi ibaratnya gitu. Fa'andir, berilah peringatan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla fakabbir, besarkanlah. Allahu Akbar. Jangan besarkan sesuatu pun dari perkara dunia. Yang kamu besarkan adalah Allah Rabbmu. Besarkan perintah-perintah Allah, besarkan larangan-larangan Allah. Itulah wa rabbaka fakabbir, besarkan Rabbmu. Wa rabbaka fakabbir juga mengandung arti
Jangan takut sama manusia dalam menyampaikan risalah Allah. Karena yang besar di hatimu hanyalah Allah. Ya, itu kan kita sering zikir Pak. Tiap kali habis sholat, Allahu Akbar 33 kali. Barangkali selama ini kita nggak tahu apa artinya. Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar secara zat. Juga secara sifat paling besar. Juga perintahnya paling besar. Larangannya paling besar di hati kita. Ya, semua yang Allah katakan dari Al-Quran dan Hadis itulah yang harus menjadi paling besar di hati kita. Ya, tidak boleh ada makhluk yang besar, hanya Allah yang besar. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah wahai Muhammad. Orang yang bersih bajunya maksudnya orang yang akhlaknya mulia. Seorang dai bukan hanya dia beri peringatan, dia membesarkan Allah, ajarkan tauhid, harus punya adab dan akhlak yang mulia. Ya, jangan sampai seorang dai kemudian akhlaknya kemudian tidak baik. Ya, karena itulah seorang dai, seorang pengajar itu kan ibaratnya seperti mirip dengan public figure Pak gitu. Public figure ngomong salah dikit orang sudah expose, orang juga marah sama dia. Begitu juga seorang dai, seorang yang ajarkan ilmu agama. Ya, jangan sampai dia kemudian akhlaknya baik dari kata-kata atau perilakunya seperti orang-orang awam dan lain sebagainya. Wa thiyabaka fatahhir, bajuku bersihkan. Ya, warujza fahjur, dan dosa tinggalkanlah. Maksudnya dosa di sini adalah penyembahan berhala. Fahjur, tinggalkanlah dia, hajarlah dia. Fahamiyal wahyu wa tataba'a, maka dari situ wahyu pun berkelanjutan turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi tidak pernah lihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Ya, sekali ketika kejadian ini, wahyu yang kedua turun. Ya, sekali lagi inda sidratil muntaha, ketika Nabi SAW mi'raj ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah di atas langit yang ke-7. Di atas langit ke-7 ketemu dengan Jibril AS dalam bentuk aslinya, baru kemudian berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ya, Allah katakan dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan Muhammad betul-betul melihat Jibril di kali yang kedua ketika itu di Sidratil Muntaha. Ya. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan Jibril sekali lagi, ini bukan sesuatu yang kamu bisa bukan sesuatu yang samar gitu. Betul-betul sesuatu yang jelas. Makhluk duduk di antara kursi langit dan bumi. Ya, lihat betapa besarnya Jibril alaihissalam. Riwayat yang menyebutkan ra'aitu Jibril ala suratihi wa lahu 600 janah. Saya pernah lihat Jibril dalam bentuk aslinya, dia punya 600 sayap. Kullu janahin yasuddul ufuk, satu sayap saja sudah bisa menutup ufuk. Ufuk itu ujung pandangan mata kita, itu namanya ufuk Pak. Satu sayapnya Jibril sudah bisa menutup ufuk. Dia punya berapa? 600 sayap. Ya, kalau dibentangkan sayapnya, tasaqata minhul lu'lu wal marjan, keluar dari sayapnya itu batu-batu seperti mutiara dan berlian. Ya, begitu indahnya Jibril alaihissalam. Ya, ini penciptaan yang lain, malaikat harus kita pahami juga. Satu hadis menyebutkan kalau seorang itu qiyamul lail di malam hari, malaikat akan mendengar bacaan Qur'annya dan mendekatkan mulutnya sampai mulutnya itu tidak ada jarak dengan mulut si qari ini. Karena malaikat tidak punya jenis kelamin, ini penciptaan yang berbeda. Mereka tidak punya fadilah, keutamaan untuk baca Qur'an. Manusia diberikan fadilah keutamaan baca Quran, mereka senang dengerin Pak. Ada yang baca di malam hari surat Al-Baqarah barangkali dalam sholatnya, surat apapun dia baca, malaikat mendekat sampai tidak ada jarak antara mulutnya dia dengan mulut si qari ini. Ini makhluk-makhluk Allah yang suci, yang bersih. Ya, dan pentolannya atau pemimpinnya Jibril alaihissalam yang ditugaskan turunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ya, nah itu. Jadi ini wahyu kedua turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sinilah beliau sudah resmi dinobatkan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Summa hamiyal wahyu wa tataba'a. Kemudian wahyu pun berkelanjutan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak disebutkan secara detail gitu ya. Yang pertama surat ini, surat ini, surat ini tidak. Cuman kalau kita baca Al-Quran, kita biasanya tahu ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah. Nah, juz amma itu hampir semuanya surat Makkiyah. Dan itu tema-temanya surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan kalau kita lihat juz amma berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang kebenaran Nabi sebagai seorang Nabi. Ya, sebagian mengatakan hanya surat Al-Bayyinah yang surat Madaniyah. Hanya surat Al-Bayyinah yang surat Madaniyah. Sisanya semua Makkiyah juz 30. Nah, surat-surat seperti ini yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau di situ disebutkan fa'anzir, berdiri kamu, berilah peringatan. Ibaratnya kata para ulama, beliau gak pernah duduk lagi, gak pernah santai-santai lagi. 23 tahun berdakwah sampaikan Islam. Ya, siang malam gak capek beliau ya. Pengorbanannya luar biasa sampai Islam bisa sampai ke negeri kita ini. Ya, maka mulailah beliau berdakwah dan secara syariat awal dakwah ini beliau baru melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah hanya dilakukan man to man, person ke person, orang ke orang, dari mulut ke mulut. Belum membuka kajian seperti ini, belum datang ke majelis-majelisnya Quraisy untuk menyampaikan dakwah Islam. Ya, pertamanya dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Apa hikmahnya awalnya Nabi hanya disuruh dakwah secara sembunyi-sembunyi? Apa hikmahnya kira-kira Pak? Awalnya nggak boleh terang-terangan dulu, sembunyi-sembunyi dulu. Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Kira-kira apa nih hikmahnya? Dakwah itu harus secara sembunyi-sembunyi. Ya, agar yang pertama menjaga keselamatan diri beliau alaihissalatu wassalam. Seandainya beliau belum punya pengikut yang setia, tiba-tiba mencela Tuhan-Tuhannya Quraisy, bisa-bisa keselamatan diri beliau terancam. Keselamatan pengikut-pengikut Islam yang pertama ini terancam. Yang kalau mereka habis, mereka mati, tidak bisa lagi dakwah tegak. Ya, nah itu hikmah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di negara Islam tidak boleh lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada athar dari seorang sahabat, kalau kamu lihat orang nyampaikan ilmu secara sembunyi-sembunyi, hati-hati. Dia adalah orang-orang yang menebar fitnah. Ya, ada orang Pak kalau kajian itu di rumah dan eksklusif. Ya, ternyata kajian-kajian membahas tentang apa? Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan anggota parlemen, mengkafirkan ini dan merencanakan aksi-aksi untuk menyerang orang-orang kelompok-kelompok seperti ini. Kajiannya eksklusif dan tertutup. Ya, nah kata sebagian athar dari para salaf, hati-hati kalau ada orang yang sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan dakwahnya. Ya, dakwah secara umum, ya terang-terangan, nyata-nyata, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kita sampaikan kebenaran. Ya, kan kalau sembunyi-sembunyi itu berarti kan ada sesuatu, kan? Ada sesuatu apa sih? Kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Ya, mereka mengkafirkan pemerintah, ya, mengkafirkan polisi dan lain sebagainya, bahkan merencanakan aksi-aksi terorisme untuk menyerang aparat-aparat seperti itu. Maka kalau melihat orang yang menyembunyikan agamanya sembunyi-sembunyi, hati-hati kepada mereka. Ya, secara umum dakwah secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Bahkan orang masuk Islam kan syahadat, dia deklarasikan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, tapi sebagian kondisi apabila mengancam nyawa itu boleh dakwah secara sembunyi-sembunyi. Al-Ustaz Firanda dalam kitab beliau tentang Sirah Nabawiyah menyebutkan dulu di Rusia katanya Pak, ketika masih komunis ya, tentu agama nggak boleh, siar agama nggak boleh sama sekali. Bahkan kalau ketahuan bisa dipenjara atau dihukum mati. Terutama ulama-ulama yang bisa dihukum mati. Kalau kondisinya seperti itu, ya boleh dakwah secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ya dari rumah ke rumah, ajarkan tauhid, ajaran akidah, cara wudhu, cara sholat. Kenapa? Kalau terang-terangan, nyawa terancam. Ya, sempat juga kalau nggak salah di Turki seperti itu Pak. Ketika siapa itu namanya, yang sekuler itu, Ataturk ya, Ataturk itu berkuasa, ya tidak boleh ada syiar Islam.
azan diganti dan lain sebagainya, ya, sampai perempuan itu nggak boleh pakai kerudung. Yang tetap pakai kerudung Pak lucu, pakai kerudung terus pakai wig di atas kerudung. Saya pernah lihat, dia pakai kerudung karena mungkin muslimah gitu ya, terus pakai wig di atas kerudungnya, saking tidak boleh tampakkan syiar-syiar Islam. Nah, kalau kondisi seperti itu boleh dipraktekkan, apa namanya, cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita lihat periode-periode dakwah Nabi aja Pak, itu ada hikmahnya. Kenapa awalnya sembunyi-sembunyi? Ya, kenapa walaupun udah terang-terangan nggak boleh jihad? Ya, harus menahan diri dari jihad fisabilillah. Ketika sudah pindah ke Madinah pun belum diwajibkan, baru diizinkan. Ya, jadi awalnya jihad itu belum diwajibkan, diizinkan. Baru kemudian nanti ketika sudah kuat, ya, maka itu disunnahkan untuk berjihad melawan negara-negara kafir yang ada di seberangnya, kalau memang ada maslahat untuk melakukannya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, tentu saja yang pertama kali Nabi SAW dakwahkan tidak lain tidak bukan adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nah, ketika itu, dibahas juga di sini bagaimana dakwah Islam ini hakikatnya itu dalil-dalil yang sesuai dengan logika kita atau main perasaan sebenarnya. Islam itu, dakwahnya Islam ini terkait dengan dalil logika atau main perasaan. Dalam artian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, itu lebih mengajarkan kita untuk berpikir ini patung berhak disembah atau tidak, atau lebih kepada pendekatan-pendekatan perasaan. Ya, kan kadang-kadang Mbak, kalau kita itu sudah lekat sama orang, satu sosok tertentu, tokoh tertentu, kita udah suka sama dia, apapun yang dia bilang kita terima, gitu kan? Walaupun kita mungkin nggak bisa logis gitu ajarannya dia. Ya. Nah, Islam menggabungkan keduanya. Dalil-dalil Al-Quran banyak yang menyebutkan afala taqilun, apakah mereka tidak berpikir? Afala tadhakkarun, apakah mereka tidak ingat? Ya, anna yufakun, bagaimana mereka bisa ditipu? Bagaimana bisa mereka dipalingkan? Ini ngajarkan untuk berpikir. Tapi di situ juga ada pendekatan-pendekatan perasaan. Ya, bagaimana orang itu kalau memang jiwanya itu hanif, suci, dia terima itu ajaran Islam, walaupun dia nggak terlalu paham, ya kan, tentang ajaran Islam. Dan ini menggabungkan keduanya. Ya, orang lihat sosok Nabi, orangnya jujur, baik, mungkin dia nggak perlu banyak ayat Al-Quran sudah percaya sama Nabi. Ini pendekatan perasaan. Ada juga orang yang memang harus dibacakan Al-Quran. Pendekatan logika, oh ya, ayat-ayat banyak mengajarkan kita untuk berpikir. Alahum aidi yabtishuna biha, apakah berhala punya tangan yang mereka bisa pukul dengannya? Alahum arjulun yamshuna biha, mereka punya kaki kan dengan jalan dengannya? Alahum a'yunun yubsiruna biha, mereka punya mata kan melihat dengannya? Alahum adhanun yasma'una biha, apakah mereka punya telinga? Ini kan ajarkan kita untuk berpikir. Ya, tapi ada juga sebagian orang hanya dengan melihat Nabi, perilaku beliau, akhlak beliau, ya, komunitas kaum muslimin yang demikian kompak, masuk Islam mereka, nggak apa-apa juga, ya. Jadi ada pendekatan dalil-dalil logika, ada juga dengan perasaan pribadi seseorang. Nabi SAW berdakwah, Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi SAW, bahkan secara mutlak orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Ya, adapun Waraqah bin Naufal disebutkan dalam satu hadis, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aituhu fil jannati aw jannataini. Jangan kalian celak tuh Waraqah bin Naufal. Yang dia meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Nabi baru jadi Nabi ketika itu. Ya, tapi kata Nabi SAW, jangan celak Waraqah bin Naufal. Saya melihat dia punya satu surga atau dua surga nanti. Ya, ini konfirmasi Waraqah bin Naufal bin Ahlul Jannah. Ya, karena dia Nasraninya masih lurus dan ada kalimat yang terucap, seandainya saya masih muda dan kuat, saya akan tolong kamu ketika kamu mengusirmu. Ya, belum ada syariat Islam, belum ada apa, cuma dia sudah berazam bertekad, saya pasti tolong kamu wahai Muhammad. Tapi ternyata nggak lama meninggal dunia. Ya, kata sahabat pertama secara mutlak Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah beriman, maka datanglah Jibril alaihissalam
ya mengajarkan cara bersuci dan sholat kepada Rasulullah SAW dan langsung mengajarkannya kepada Khadijah. Ya, ada satu athar atau hadis yang sahih disebutkan dari Afif Al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa jahiliyah aku mendatangi kota Mekah. Ketika itu aku singgah di rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika matahari sudah terbit dan berdiri atau meninggi, ana anzuru ila Ka'bah, saya melihat ke arah Ka'bah. Aqbala syabun farama bi basarihi ila sama. Ada satu pemuda yang datang mendekat Ka'bah, dia melihat ke langit. Thumma istaqbala al-qiblah faqama mustaqbiliha falam yalbath hatta ja'a gulamun faqama an yaminihi. Dia kemudian melihat ke langit, berdiri tegak menghadap Ka'bah. Gak lama datang seorang anak kecil berdiri di sebelah kanannya. Falam yalbath hatta ja'at imra'ah faqamat khalfahuma. Kemudian datang seorang perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Ya. Farafa'a syab wa rafa'a al-gulam wal mar'ah. Kemudian pemuda ini mengangkat tangannya. Maka anak kecil ini angkat tangan, perempuan yang di belakang juga angkat tangan. Fakharra syabu sajidan. Pemuda ini sujud, ini juga sujud, yang di belakangnya juga sujud. Maka Afif Al-Kindi ditanya kepada Abbas, ya Abbas, amrun azim. Ini apa wahai Abbas? Suatu luar biasa. Ya, faqala amrun azim, atadri man hadha? Kamu tahu nggak ini siapa? Kamu bisa bilang sesuatu yang luar biasa. Saya nggak tahu. Hadha Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu akhi. Ini keponakanku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Atadri man hadha ma'ahu? Kamu tahu siapa yang bersama dia? Saya nggak tahu. Ali bin Abi Thalib ibnu akhi. Dan siapa perempuan itu? Dialah Khadijah bintu Khuwailid zawjatu ibni akhi. وهذا حدثني أن ربك رب السماء أمرهم بهذا الذي تراهم عليه. Dan dia katakan kepada saya, Tuhan langit dan bumi suruh mereka untuk melakukan ibadah salat ini. Wa illallah, demi Allah, ma a'lamu 'ala dhahril ardi kulliha ahadan 'ala hadzal din. Saya tak tahu ada seorang pun yang memeluk agama ini, ya, ghaira haula'i tsalatsa, selain tiga orang ini. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, menandakan tiga orang pertama yang beriman dan sholat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, dan juga Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abi Thalib anak daripada Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib pernah ngurus Nabi ketika masih kecil, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak lupa kebaikannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib punya anak Ali dan juga Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bilang kepada paman beliau Abbas, wahai Abbas, kamu ambil Ja'far untuk kamu nafkahi, kamu urus. Saya ambil Ali untuk saya nafkahi dan saya urus. Ya, ini kebaikan dibalas dengan kebaikan. Karena Abu Thalib seperti kita sebutkan, dia bukan orang kaya, kehidupannya juga tidak seperti Abdul Muttalib seperti itu. Maka Ja'far hidup dan diurus oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Ali diurus dan diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu usianya kurang lebih 10 tahun. Datang Islam, Khadijah beriman kepada Nabi SAW, dan anak kecil pertama yang beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Diajarin sholat sampai Jibril sholat. Tentu sholatnya belum 5 waktu dan lain sebagainya, ya. Dulu sholat itu hanya 2 rakaat di siang hari dan di malam hari. Salatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang itu dua. Jadi belum ada syariat seperti sekarang. Ya. Maka itulah tiga orang pertama yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keutamaannya Khadijah, semua perempuan yang beriman, Khadijah dapat pahalanya. Karena dia perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perempuan setelahnya mukminah yang beriman, Khadijah binti Khuwailid dapat pahalanya. Maka kemarin sudah kita sebutkan, ya, kamula minar rijali katsir, dari laki-laki itu banyak yang sempurna, walam yakmul minan nisa illa arba, tapi enggak sempurna dari perempuan kecuali 4. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Asiyah binti Muzahim, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Asiyah itu istrinya Fir'aun, dan Fatimah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid tadi kita sebutkan. Nah,
Ini 3 orang yang beriman dari orang yang merdeka. Ada juga budak beliau, mantan budak beliau yang dimerdekakan, namanya Zaid bin Muhammad dulunya. Dikenalnya Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad ini awalnya adalah budak milik Khadijah. Dia itu dari satu kabilah yang kemudian dijadikan budak. Ketika menikah dengan Nabi SAW, Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Nabi sayang banget sama Zaid bin Harithah. Sayang banget sama Zaid bin Harithah. Ya, dia sudah masuk isya belum? Sudah. Oke, kita jeda adzan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah kumandang adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, sedikit kita lanjutkan dari orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan sebagian menyebutkan ketika Ali ditawarkan Islam oleh Nabi SAW, maka Ali bilang sama Nabi, saya mau tanya ke ayah saya dulu, Abu Thalib. Ya, kata Nabi SAW, kalau kamu beriman, tapi kalau kamu mau tanya nanti dulu. Ya, artinya kalau kamu nggak mau beriman juga nggak apa-apa, jangan kasih tahu siapa. Nah, di sini kita lihat betapa hati-hatinya Nabi SAW di awal-awal periode dakwah. Abu Thalib pembesar Quraisy. Kalau bapaknya tahu bisa-bisa tersebar, dakwah pun bisa terhambat. Ya. Maka Nabi SAW katakan, kalau kamu mau beriman, iman, kalau tidak, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib, karena tinggal di rumahnya Nabi, melihat pendidikan Nabi, akhlak Nabi, secara natural dia beriman kepada Nabi SAW. Berikutnya adalah Zaid bin Harithah. Yang Zaid bin Harithah ini adalah hibbun Nabi, kesayangan Nabi SAW. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mendidik beliau, sayang sama beliau, tapi kemudian keluarganya Zaid datang. Zaid ini dari Bani Kilab, ya. Kemudian keluarganya datang dan ditawarkan, ya, saya mau beli Zaid dari engkau wahai Muhammad. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, tanya saja Zaid. Kalau Zaid mau pulang ke keluarganya silahkan, kalau mau tetap sama saya silahkan. Kata Zaid bin Harithah, ma ana billadhi akhtaru alaika ahadun. Saya nggak mau memilih dibandingkan dengan kamu siapapun juga. Ya, wa anta minni bimanzilatil ab wal am. Anda ini sudah seperti bapak saya dan paman saya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, gitu kan? Maka ketika itu bapaknya sendiri dan paman-pamannya yang datang mengatakan, waihaka takhtarul ubudiyyah 'ala al-hurriyyah. Celaka kamu pilih jadi budak daripada orang merdeka. Gitu kan, walaupun nantinya dimerdekakan juga sama Nabi, ya. Wa ala abika wa ammika wa ahli baitika, kamu pilih dia dibanding bapakmu, pamanmu dan keluargamu yang lain. Na'am, wa inni ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadhi akhtaru alaihi ahadan abadan. Iya, saya melihat orang ini ada sesuatu yang menjadikan saya tidak mau memilih siapapun untuk saya tinggal dibandingkan dengan dia. Ya, ini pilihan Zaid bin Harithah sendiri. Ya, dan Zaid bin Harithah ini nikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak milik bapaknya Nabi SAW, Abdullah, yang ketika diwariskan gitu ya. Nah, Ummu Aiman ini mendidik Nabi juga, ngurusin Nabi ketika Nabi masih kecil. Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah. Anaknya juga Nabi SAW cinta banget sama anak. Ya, salah satu kisah ini, Usamah itu putih, bule. Zaid bin Harithah hitam. Ya. Jadi Nabi SAW dapat dia punya anaknya hitam. Tapi bapaknya ini Zaid bin Harithah bule. Satu ketika Usamah dengan Zaid pernah tidur diselimutin. Cuman kakinya 4 kelihatan. Lewat seorang mujazzis. Mujazzis itu ahli urat, Pak. Dia kalau lihat muka orang, dia tahu, ini kamu keluarga sama dia.
Dia lihat tuh 4 kaki, dia bilang, hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Ini kaki satu sama lain itu dari keluarga yang sama. Nabi SAW senang, oh benar, berarti ini anaknya Zaid bin Harithah. Ya, kepuasan pribadi aja gitu Pak. Nabi tahu ini anaknya Zaid gitu. Cuman ketika lagi tidur cuma kelihatan kakinya, ahli urat ini bilang ini kaki sebagian dari keturunan sebagiannya, maka Nabi SAW surya dari kesenang Nabi, ya, kepuasan pribadi gitu. Nah, Zaid bin Harithah tentu dia beriman kepada Nabi SAW, ya, namanya Zaid bin Muhammad kemudian diganti menjadi Zaid bin Harithah ketika turun syariat pengharaman anak asuh, dalam artian anak asuh yang dinisbatkan kepada bapaknya gitu ya, dinisbatkan kepada bapak asuhnya itu tidak boleh, tetap dia nisbat kepada bapaknya. Apabila dia laki-laki, ketika sudah balik tentu tidak mahram sama istri kita misalkan. Apabila dia perempuan sudah balik tidak lagi mahram sama kita, ya itu jadi syariatnya anak asuh seperti itu. Boleh diasuh tapi tidak menjadi anak kandung, Kemudian tentu saja Zaid bin Harithah beriman, dan di situ ada putri-putri Nabi SAW. Putri-putri Nabi yang sudah pernah disebutkan, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah. Nah, semuanya tentu beriman kepada Nabi SAW. Ya, itulah dari keluarga beliau yang beriman. Ya, tapi belum ada nih Pak orang dewasa merdeka yang beriman. Zaid kan tadi masih muda, Zaid bin Muhammad. Khadijah perempuan, Ali bin Abi Thalib anak kecil 10 tahun, ya barangkali belum balik. Ya, putri-putri Nabi juga perempuan. Nah, pertanyaannya siapa laki-laki dewasa merdeka pertama yang beriman kepada Nabi SAW? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah kawannya Nabi, teman dalam berdagang, teman dalam urusan-urusan beliau. Beda usianya kurang lebih cuma 2 tahun. Kalau Nabi SAW 41, Abu Bakar As-Siddiq 39 gitu ya, 38, 39. Nah, inilah laki-laki pertama yang kemudian beriman kepada Nabi SAW. Ya. Nah, bagaimana nanti kisah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, apa saja keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah kita sebutkan dalam pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari awal Nabi SAW masuk Islam dan dakwah kepada orang-orang terdekat beliau. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sedikit aja Mas. Pada saat Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa melihat Allah. Apakah? Lagi pada saat Nabi Muhammad di sebuah permukaan berbicara dengan Allah, bicara dengan Muhammad, apakah tidak melihat Allah? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Ketika Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, ini diriwayatkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah Musa melihat Allah? Jawabannya ada juga dalam surat Al-A'raf, ya. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkan saya ingin melihatmu. Kata Allah Azza, lan tarani, kamu gak bisa lihat saya. Walakin unzur ilal jabal, tapi lihat tuh ada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia masih di tempatnya, maka kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah tajalli ini kata ulama bukan menampakkan diri, menampakkan cahayanya saja. Kharral jabal, hancur itu gunung, gunung itu hancur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan langsung jatuh. Ya, falamma afaqa, ketika udah sadar, qala subhana inni tubtu ilaika, maha suci engkau, saya bertaubat kepadamu wahai Allah. Artinya Allah tidak dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi Musa mendengar suara Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ada satu hadis yang menyebutkan pada hari kiamat Allah akan menyeru dengan suatu suara, sami'ahu man ba'uda wa qaruba. Orang yang jauh dan dekat sama-sama dengar. Saya kalau ngomong di sini, yang di sana kan nggak dengar. Nah, suaranya Allah itu salah satu sifatnya dalam hadis
yang jauh dan yang dekat dengar semuanya sama. Ya, nah ini suaranya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tetapkan bahwasanya Allah itu punya suara. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW di Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan kepada Nabi juga di Sidratul Muntaha itu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, ditanya sama sebagian sahabat, ya, apakah Muhammad SAW melihat Allah pada istrinya Aisyah? Maka dikatakan siapa yang mengatakan Muhammad SAW melihat Allah, dia telah berdusta. Dia telah berdusta. Nabi SAW mengatakan nurun anna arahu, itu ada cahaya antara saya dengan Allah. Bagaimana saya bisa melihatnya? Riwayat lain menyebutkan hijabuhu nur, ada hijab antara saya dengan Allah, nur. Ya, kalau hijab itu dibuka, ya, maka terbakarlah semua yang bisa dilihat oleh Allah SWT. Ya, artinya langit dan bumi sekarang ini, seandainya hijab itu dibuka, hancur dengan penglihatannya Allah SWT. Tidak bisa dilihat Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti pada hari kiamat, ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana langit dan bumi diganti, manusianya juga diganti, baru bisa melihat Allah, baru bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi baru bisa lihat nanti di akhirat. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah, kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang beriman maksudnya akan melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah akan menjadi putih pada hari itu kepada Rabb mereka, nadhirah, akan melihat. Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan lihat Tuhan kalian, kata Nabi SAW, sebagaimana kalian lihat di bulan purnama. Kalian gak akan berdesakan dalam melihat Tuhan kalian. Kita bisa lihat bulan purnama, Pak? Bisa. Tapi kita kan gak berdesakan, semuanya bisa melihat bulan purnama. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu gak bisa diliputi dengan penglihatan. Jadi kalau kita lihat Allah, Pak, itu gak seperti kita lihat, ini kan kita meliputi, ya. Kita bisa melihat semua dari objek ini. Allah tidak bisa diliputi, hanya sisi yang diperlihatkan pada kita. Ya, itulah. Seperti bulan, kita gak bisa lihat keseluruhan bulan. La tudrikuhul absar, tidak bisa dijangkau dengan penglihatan kita semua aspeknya Allah Azza wa Jalla, semua zatnya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia tahu semua yang kita lihat dengan mata kita. Artinya kalaupun kita lihat Allah di akhirat, kita tidak melihat keseluruhan dari Allah, hanya yang ditampakkan kepada kita. Ya, itulah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang dapat melihat Allah nanti di akhirat. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Apakah itu sahih atau gimana? Alhamdulillah. Kita pernah bahas, ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya ada riwayat yang sahih, Nuh alaihissalam pernah berhaji. Kita tahu Nuh sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, kan Nuh dulu, banjir besar, baru Nabiullah Ibrahim. Nah, ketika Nuh ini haji, berarti kan sudah ada Ka'bahnya. Maka ketika banjir besar terjadi, Ka'bah ini tuh hancur. Tapi sisa-sisa tempatnya masih ada. Makanya ketika Nabi Ibrahim letakkan anak beliau Ismail dengan Siti Hajar, dia mengatakan, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Saya tinggalkan keturunan saya di sisi rumahmu yang mulia. Artinya barangkali kayak bekas-bekasnya gitu sudah ada, ya. Nah, itu yang bangun siapa? Sebagian mengatakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya, malaikat sudah membangun dan lain sebagainya. Nah, itu riwayat-riwayat yang memang Israiliyat cuman boleh diceritakan. Ya, karena tadi ada riwayat yang sahih Nuh menunaikan ibadah haji. Ya, maka nampaknya memang dari sebelum itu sudah ada. Bahkan saya juga pernah baca, ya, anak-anak Nabi Adam itu haji juga ke Mekah dan lain sebagainya. Nah, barangkali ketika zamannya Nabi Nuh banjir besar itu pun hancur. Nah, baru kemudian zaman Nabi Ibrahim dibangun kembali Ka'bah itu. Nah, cukup. Semoga kita pelajari bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan kepada yang lainnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekhilafan kita
Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.